Halo teman semua, saya Arlan Sida. Hari ini saya akan mengisi podcast di Prung. Tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang harus saya jawab dan ini menarik kalau menurut saya. Salah satunya Inggris atau Italia? Aku lebih memilih Inggris pastinya ya. Kalau ditanya alasan, karena sepak bola sih sebenarnya. Kemudian brand lokal atau brand luar? Gak pasti, jawabannya brand lokal. Alasannya karena brand lokal juga sekarang mulai banyak yang bagus dan kemudian juga ya bisa bersaing lah dengan brand-brand luar. Kemudian hiking atau off-road? Pastinya off-road. Karena hiking sudah mulai usia, off-road lebih gaspol, bisa kemana-mana saja. Oke, tapi tetap menjaga lingkungan. Mercy atau Land Rover? Ini kembali ke jawaban pertama sebenarnya. Inggris atau Italia? Pastinya Land Rover. Che Guevara atau Fidel Castro? Ini agak menyulitkan ya, karena dua-duanya masuk dalam kepala saya dan dua-duanya menarik. Tapi kalau militansi perjuangan ya saya pilih Che Guevara. Kemudian berikutnya ini juga menarik, sosialis atau nasionalis. Sebagai orang Indonesia kemudian mengikuti betul bagaimana peta politik di Indonesia, nasionalis. Sosialis dipelajari saja. Cheers. Thank you. Prung. Kembali lagi di Prung Station. Masih bersama Agung Bla dan juga nggak ada lagi si Enteng Pemain pengganti lagi, Bla. Pemain pengganti lagi. Iya. Rambo. Jadi Enteng tadi dikontak lagi rapat di kantornya, Bla. Rapat kenegaraan. Betul, raker berarti ya. Rapat kerja. Rapat kerja. Oke, nggak apa-apa. Bla ditemani sama Rambo. Ya. Bo, kali ini kita akan seru. Karena kedatangan tamu spesial. Spesial dan pasti bahasanya ini agak berat dan agak Daging semua isinya. daging ini. semua dan Yoi. bisa membuka pikiran teman-teman Seperti biasa kita harus lain. berpikir. Iya, berpikir. Jadi mengamati kalau ada yang nggak ngerti saya ngacung, Bla. Namun batur nonton kayak ngacung gitu. Ngacung gitu. Siap, Bla, langsung perkenalkan dulu. Langsung perkenalan dulu Pak dosen kita, Pak Arlan. Pak Arlan Sida, Pak. Sehat, Jos. Pak. Sehat Pak. Sehat. Gimana, Jos. Pak? Sibuk apa, Pak, sekarang, Pak, di masa pandemi yang Sebenarnya kalau dosen masih sibuk mengajar ya, tapi ada beberapa gitu, karena sebenarnya kan selain mengajar ya tugas dosen juga sebenarnya bersama mahasiswanya berpetualang gitu. Artinya berpetualang tidak harus jalan kemana gitu, tapi kemudian ya berdiskusi, kemudian mencari tahu gitu ya tentang hal-hal baru, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini kan sebenarnya banyak hal yang baru gitu dan kemudian ya kita dituntut untuk kreatif. Betul. Seperti yang dilakukan oleh Prung pada saat ini kan sebenarnya untuk mengedukasi kan kita harus nggak harus ketemu langsung di offline lah istilahnya. Ya kita juga bisa berbagi sharing gitu ya. Kalau betul, Pak. saya ada di sini bukan berarti karena saya paling tahu, bukan, tapi kemudian bagaimana ada beberapa pengetahuan yang bisa di-sharing. Gitu kan. Ini yang aku paling suka sama Pak Arlan. Saling diskusi gitu. ya Harus Berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. harus. Jos pisan. Iya, jadi memang dalam situasi pandemi ini juga kita harus kreatif, bener, Bla. Jangan karena ini jadi kita rebahan, Pak ya, nunggu bantuan politik, bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah. Saya gagal wae, Bla, ya, tak? Gagal apa gagal Itu teh bukan prakerja. Iseng, Pak, saya, Pak. Berarti kalau gagal terus berarti sebenarnya bukan gagal. Nah, artinya Tuhan masih memberikan porsi yang lebih orang yang membutuhkan dibanding Om Jebo. Betul. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya memang kan terbatas juga ya Om Jebo. Ya. Tapi yang paling penting menjadi prinsip seseorang laki-laki
apa namanya hidup mengarungi dunia, Ya. yakin rezeki mah ada. Nah, Amin, benar. amin. Jadi jangan Kata pesan. takut rezeki hilang, Pak ya. Jangan. Pasti semua manusia juga dikasih Nah, rezeki, iya. Pak. Yakin sih. Bo, ngomong-ngomong tadi nyerempet-nyerempet politik, Ya. aku sangat suka banget dengan Karena Pak Arlan juga seorang dosen politik, Pak ya? Ya, apa, Pak? Dosen kebetulan, apa? Apa namanya memang mengampu beberapa mata kuliah yang politik ya. ya. Salah satunya ya itu tadi ya misalnya ya politik Indonesia, politik luar negeri kayak gitulah. Ya. Tapi sebenarnya politik sih semua orang sebenarnya sudah apa namanya sudah Sudah secara berpolitik. tidak langsung sehari-harinya sebenarnya sudah berpolitik, Berpolitik. sebenarnya, gitu. Tapi sebetulnya secara singkat aja nih, Pak ya, politik teh gimana sih gitu maksudnya? Jadi gini, apa yang dilakukan oleh apa namanya? Kalau misalnya menggunakan teori itu kan sebenarnya jelimet juga ya. Ya, Tapi ya. paling mudah kalau kita melihat ketika berbicara politik itu kan bagaimana kemudian seseorang atau sekelompok orang kemudian ingin mendapatkan kekuasaan dan setelah Ya. dia mendapatkan kekuasaan kemudian bagaimana caranya mempertahankan kekuasaan. Gitu. Nah itu kan di dalam situ itu banyak Ya. Ya, Mas Jebo turunannya. Tadi ya kata Ya. Om Jebo sebelum kita on air berbicara tentang ada siasatnya, Ya, ada strateginya, Ya, gitu kan? ya, ya. Itu Ya, sebenarnya ya, kan bagian dari politik. ya, ya. Nah paling tidak, tapi persoalannya adalah pada saat ini orang mengatakan bahwa ketika berbicara politik itu sesuatu yang ya dalam tanda kutip kotor gitu ya. Ya, betul. ya. Ah. Betul ya, bagaimana kemudian ya memang disitulah kita harus bisa melihat bagaimana politik itu seperti A, B, C, D gitu. Jadi ya kita nggak bisa kemudian kalau menerjemahkan politik kotor ya begitulah. Tapi kalau misalnya melihat bagaimana kemudian politik ini kalau nggak pakai politik negara ini kemudian nggak running. Oh gitu iya lah. iya iya iya. Ya, nggak susah gitu running. Gitu. Nah, tapi penasaran nih, Pak. Kalau misalnya ya juga kuliah Ya, Nggak ngobrol sih, sama dosen. jangan. Iya. Ya, maksudnya Pak gitu tuh. Ya. Gini Pak Arlan, tadi kan disebutin juga sama Pak Arlan bahwa sesungguhnya kita tuh sebetulnya tanpa disadari kita berpolitik. Betul. Nah, apa hal yang umum deh yang sebetulnya kita itu berpolitik? Ya, Contoh kecilnya gitu. Maksudnya gini, ketika misalnya pada saat ini kan mau tidak mau kalau dalam keseharian ya Om Bla kan secara tidak langsung misalnya sama Om Jebo misalnya bayar retribusi apa namanya parkir gitu ya. Ya. Ada kan kebijakannya memang harus membayar retribusi parkir, membayar pajak ketika kita belanja sesuatu. Itu kan sebenarnya kebijakan itu dibuat atas apa namanya kebijakan politik pada Kebijakan saat politik, itu. ya. Itu yang kemudian agak luas. Ya. Tapi kemudian kalau secara personal saya melihatnya begini, misalnya gini. Gimana ya caranya aku mau apa namanya belanja sesuatu gitu ya, tapi uang aku tinggal ada 1.000 gitu ya. Tapi aku pengen A, pengen B, pengen C, ya silahkan bersiasat gitu. Misalnya bersiasat itu artinya aku pengen beli batagor tapi juga pengen beli minumnya gitu. Kan diatur ya. Misalnya bisa saja aku beli batagor tapi nanti minumnya join lah ke siapa? Ke Om Jebo. Bersiasat kan, tapi kepentingan tujuannya dapat dua-duanya gitu. Ada tujuannya ya, kalau di konteks ini ya segala sesuatu yang kemudian apa namanya distrategikan sehingga tujuannya tercapai semuanya gitu. Itu yang tanpa disadari berpolitik tuh itu gitu ya. Iya, memang begitu. Jadi tidak disadari sebenarnya dia sedang bersiasat gimana nih. Penting aku dapat nih dari Jebo gitu, dapat juga dari Bla kan wah. Ini kan suka ada obrolan gitu. Wah, si Tama politis wae itu kan. Itu move-nya gitu kan. Politik yang nggak disadari belanja. Iya. Berarti Darmaji juga politik, Pak. Dahar 5 ngaku hiji ya. Maksudnya itu. Oh, bukan Pak ya, bukan. Bagian dari hal yang negatif. Politik yang negatif. Politik kotor, betul. Itu ya Tama emang curang dan temoga duit. Iya, curang. Iya. Lain hal ya, Pak ya. Aduh. Nah Pak, kan gini Pak, Prung sendiri kan identik dengan sepak bola. Ya. Dan saya pernah mengutip kata mungkin kalau salah saya koreksi Pak ya dari Tan Malaka, sepak bola itu adalah perjuangan, bentuk perjuangan. Ya. Menurut Pak Arlan tuh seperti apa sih Pak sepak bola itu tuh? Jadi gini, kan kalau saya melihat si sepak bola terutama di Indonesia ya, ada juga di beberapa negara yang tanpa disadari si sepak bola itu bisa menyatukan apa namanya berbagai macam kepentingan, akhirnya menjadi
sepak bola gitu. Iya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan awalnya si sepak bola ini memang alat perjuangan untuk kemudian memerdekakan gitu kan. Ya mulai dari sejarah panjangnya si sepak bola lah di Indonesia, dari PSSI dan lain sebagainya, ada Piala Suratin dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya tadi singgung Tan Malaka, sebenarnya Tan Malaka itu termasuk yang hobi sih sebenarnya dengan sepak bola gitu. Dia suka bermain sepak bola gitu. Kita tahu misalnya Tan Malaka ini kan salah satu tokoh pergerakan di Indonesia ya. Kalau saya sih masih berpikir bahwa banyak sekali cara berpikir Tan Malaka yang diwariskan kepada Indonesia. Bahkan Soekarno sendiri pernah membaca karyanya dia yang judulnya The Republic kalau salah ya, atau aku lupa, tapi kurang lebih itulah ya. Tapi kayaknya bukan itu, tapi nanti kita cek sendiri. Nah, kemudian kalau saya melihat bahwa si sepak bola sebagai alat perjuangan itu ya memang awal mulanya di Indonesia ini mempersatukan banyak suku, dan kemudian akhirnya bisa bersatu, kemudian memerdekakan diri. Nah, dalam konteks yang lain kemudian karena dengan sepak bola ini kan sepak bola olahraga yang murah meriah lah, sederhana gitu ya. Kalau saya lihat sepak bola yang sederhana, orang bisa memainkan. Dan kemudian di situ muncul orang nonton, kemudian terlihat ada semangat dan lain sebagainya gitu kan. Nah, di kemudian setelah pasca kemerdekaan, kemudian untuk membuktikan kepada negara luar ya kita harus punya tim yang kuat gitu kan. Ya untuk membuktikan di beberapa negara dia harus menonjolkan olahraga yang kemudian menjadi olahraga dunia, yaitu kan sepak bola gitu. Nah, di Indonesia sendiri si sepak bola ini kan pada saat itu mulai digemari nih. Nah, makanya tidak salah banyak sejarah yang mengatakan Indonesia pernah mengalahkan negara lain gitu ya. Sekalipun ada yang pernah mengalahkan negara ini, draw dengan negara ini. Ini mulai ada perjuangan di sini adalah membangkitkan rasa nasionalisme. Gitu. Akhirnya kecintaan terhadap negaranya itu kuat ya, Pak. Iya. Saya lihat. Dukungan ke bolanya juga menjadi sebuah perjuangan gitu, Pak ya. Betul. Dukungan bola aja jadi sebuah perjuangan sehingga mentality nasionalismenya itu tinggi gitu. Kalau dulu ya kita banyak tahu lah sejarah bagaimana sepak bola di Indonesia berawal gitu kan. Orang nggak seperti sekarang kemudian ya banyak uang dan lain sebagainya. Mereka kan pure untuk merah putih gitu. Itu sebenarnya perjuangan. Berarti nggak di Indonesia aja Pak, mungkinnya sepak bola perjuangan mungkin orang luar negeri juga sama Pak. Iya, sama kali yang Bapak tahu gitu. Tapi, di luar itu juga sama. Jadi kalau gini ya, saya misalnya kita tahu lah siapa sih yang kalau saya sebut Pantai Gading, Om Bla akan menjawab siapa? Drogba. Nah, gitu kan ya. Orang mengenal, tapi Pantai Gadingnya mungkin orang nggak tahu. Paham saya. Si Drogba ini bisa keluar gitu ya. Tapi si Drogba itu bisa membawa Pantai Gading akhirnya menjadi mendunia. Tapi kalau kita lihat persoalannya adalah misalnya si Pantai Gading itu kan luar biasa ya ketika kemudian keluar sebagai pemenang gitu di negaranya, itu kan konfliknya luar biasa. Di sananya. Itu udah repot banget. Pertama misalnya di selatan Pantai Gading itu kan bagaimana kemudian orang membenci sekali terhadap imigran. Termasuk orang Islam di situ kan. Tapi ketika ada perhelatan sepak bola, mereka bersatu. Udah nggak ada lagi. Itu konflik yang luar biasa lah, kebencian yang luar biasa di Pantai Gading, gitu kan? Ya, setelah itu kemudian si federasi Pantai Gadingnya bilang ke presiden saat itu siapa ya? Aku lupa. Bagbo gitu ya. Dia bilang bahwa udahlah kita mulai bersatu gitu kan. Ini untuk Pantai Gading gitu. Dan kemudian si presiden saat itu mengatakan bahwa ya saya melihat dan menganalisis bahwa ini ternyata sepak bola lah bisa kemudian mempersatukan situasi dalam tanda kutip situasi politik yang amburadul di sebuah negara gitu. Ada kebencian terhadap satu etnis mungkin kemudian agama dan sebagainya ketika dia berbicara sepak bola. Dan kemudian Drogba yang kemudian muncul di beberapa dan Pantai Gadingnya mulai kemudian artinya terdengar gitu
ini ada apa namanya Pantai Gading. Yeah. Ini kan sebenarnya berbicara dalam konteks sepak bola ini perjuangan sebenarnya, gitu kan? Bagaimana? Nah itu yang menurut saya adalah ada beberapa hal yang kalau secara politik sepak bola itu sebenarnya kalau kita memainkan secara positif mereka bersatu, si state, si negaranya itu dia bisa strong gitu. Karena udah ada contohnya ya itu ya, contohnya Pantai Gading dulu. Pantai mungkin Gading. Siapa yang tahu Benar. Pantai Gading? Saya tahu juga di situ tuh Iya kan, Pantai Gading. iya maksud saya gini, kalau ketika berbicara Pantai Gading ya orang tahu Drogba gitu Ya, kan. ya. Sampai kapanpun Ya. Drogba kan akhirnya legend gitu kan. Iya, iya, Ya, iya, benar, benar. legend. Nah itulah kemudian yang menurut saya ya Ya, sisi-sisi yang menarik gitu ya. Ya. Atau di apa ya namanya? Atau yang lebih menarik lagi gini. Piala Dunia 2002 ada di mana? Di Jepang Sama Korea. Korea Jepang, Selatan Korea ya. Selatan. Ya, Nah, Korea Jepang, Selatan. Korea Selatan 2002. Tapi kebayang nggak di 2002 itu sebenarnya itu adalah awal pertemuan menarik antara si Jepang sama Korea. Sama Korea. benar. Itu sebelumnya 50 tahun sebelumnya Korea melintas ke Jepang pun nggak boleh ya. Iya. Saking berseterunya. Iya. Iya. Tapi kemudian dengan sepak bola dengan perhelatan ya, mereka menanggalkan ego itu. Iya. Yuk kita kerja bareng. Dan ya. Jos bisa. Jadi artinya kita bisa menyikapi si sepak bola ini sesuatu yang baik. Iya, betul. Ya benar nggak? Benar. Sepak bola itu kita sikapi. Jadi ada yang kemudian lumayan itu panjang banget kalau menurut saya ya. Dalam iya. bacaan saya dalam konteks sejarah apa namanya sepak bola gitu ya. Iya. Panjang banget itu si Jepang sama si Jepang, Korea Selatan, gitu ya. ya. Tapi dengan sepak bola ya kerja bareng lah. Iya. Dan akhirnya Bahkan jadi tuan rumah dua-duanya. akhirnya jadi tuan rumah kan. Iya. Dan kemudian negara-negara dalam ya negara-negara sebelahnya kemudian yang melihat bahwa wah ini kok bisa gitu. Ya, ya. Ya, akhirnya kan akan merubah peta pada saat itu kan merubah peta politik internasional kan Ya, karena Jepang mulai bersatu dengan Korea gitu. Ya. Mereka kan akan istilahnya di 2002 itu memutar haluan politiknya Ya, gitu ya, kan ya, karena ya. Jepang dan si Korea dan Jepang udah oke gitu kan. Di sini ada perhelatan ya menarik kan gitu loh maksud saya. Bener, saya mah nggak berpikir sejauh Parlan. Ya. Kirain saya singkatnya gitu ya, ringkasnya 2002 tuh ya memang memajukan Asia sendiri aja, ya. Tapi bener. ternyata ada sisi politik yang Betul. menarik di situ. Bener, Ya memang baru tahu Begitu, saya. ini kan kata saya juga gini ya, jangan selalu sepak bola itu kita bicarakan dalam hal-hal yang apa namanya hanya hal-hal yang kecil gitu ya. Ya, Ya, ya. kalau saya nonton sepak bolanya menarik gitu ya, Ya, ya. karena mereka berbahas strategi ya. Ya. Nah, kalau menurut saya itu mereka strategi itu mereka berpolitik Iya, kan. iya. Pakai 3 ini, pakai 4-3 ini, Formasinya. dia berpolitik. Gimana Iya. caranya? Pokoknya gua gol gitu kan ya. Iya, Betul kan? betul. Tapi di sisi lain juga dia akan berpengaruh pada situasi politik yang terjadi sebenarnya gitu. Sisi lainnya dari sepak bolanya sendiri gitu ya. Ini sebenarnya kalau next time ini harus ngundang OO. Oh ya biar Oh. tok-tak Pak ya. Ngobrol bareng ya. Ini menarik geopolitiknya. Oh, nanti Udah undang sebenarnya Pak Arlan di sini, tapi lebih ke kultur di Irlandia, di Nah. UK-nya. Nanti mungkin bisa diduetin, Mbak. Ya. Soalnya Mamat udah beli mic satu lagi, Pak. Bisa jadi narasumber dua. Mantap ini. Iya, jadi saya mah sedikit Menarik Pak Arlan nih sama berdua. OO. Oh ya. Yakin aku. OB ya ditunggu Om Oo sama OO, Parlan. ini ngobrol di sini ya. Jadi Bo, kalau tadi kata Pak Arlan sebetulnya satu tambahan sebetulnya yang Ya. harus ditambahkan sama band Project Pop. Apa? Kan katanya apakah yang dapat menyatukan kita salah satunya dengan musik, dengan sepak bola juga disatukan. Bisa disatukan. Iya, benar. Iya, benar. lagu gitu Salah salah satunya dengan sepak bola. Oh beneran kepanjangan belaya jadi musik we langsung kepanjangan. Gini, Bo, Pak Arlan, yang kita tahu semua lah, Pak Arlan selain pengamat politik, selain Betul. dosen, juga aktif di kegiatan sosial, dengan kegiatan politik gitu. Nah, juga Pak Arlan sebagai supporter. Iya, Oke. iya. Nah, sebetulnya sebagai seorang supporter, ini Pak Arlan nih sering menyinggungkan tentang sosial. Nah, itu menurut Pak Arlan tuh kayak gimana nih? Jadi gini, supporter ini kan sebenarnya dia pasti akan berbicara, kalau udah bicara supporter pasti bicara basis massa ya. Iya, iya. Nah, kemudian di dalamnya sebenarnya punya tujuan yang sama,
ya support terhadap klub gitu. Klub, Nah, ya, betul. kemudian tapi kita tidak boleh mengenyampingkan bahwa kehadiran dia, keberadaan dia ini kan sebenarnya tidak hanya untuk penonton sepak bola. Ya. Saya pribadi mengatakan bahwa ada proses-proses sosial di sana, gitu Ya. ya. Artinya bagaimana kemudian seorang supporter juga harus berpikir dengan Ya. kondisi atau lingkungan yang terjadi pada saat itu di Ya. negara misalnya, Ya. atau ya lebih tepatnya di sekitar kita lah. Ya, gitu, ya. Nah, kalau saya berpikir basis supporter tidak hanya menonton sepak bola, kemudian dia juga harus peduli dan kemudian harus aware. Itu yang paling Ya, penting. ya. Ya. Jadi harus aware. Jadi jangan cuma hanya nonton bola, kemudian setelah itu timnya kalah, kemudian anarkis gitu Ya, kan. ya. Nah, aku sih nggak, maksudnya bukan seperti itu. Tapi kemudian dia juga harus memberikan pesan atau membawa pesan ke stadion lah ya, Ya. campaign. Walaupun agak memang sih di Indonesia ini atau di dunia ini agak federasi agak sulit gitu ya. Misalnya bukan berbicara yang lain ya. Misalnya ketika kemarin sih saya sudah melihat ya ada hal-hal yang menarik ya, Ya. aware misalnya Ya. ketika sebagian saudara kita tertimpa musibah bencana alam. Ini supporter iya, ini iya. bisa digunakan basisnya untuk Sebagai alatnya ya. ayo gitu ya. kita juga harus bangun mereka. Tapi ini Nah. udah terjadi sih sebenarnya. Ya, It's ya, okay, ya. udah oke. Tapi di sisi lain ketika misalnya saya tidak mengatakan untuk berpolitik, tapi ketika berbicara misalnya ada kondisi teman saudara kita yang kemudian tidak paham Ya, dengan ya. edukasi, misalnya tahu-tahu datang gitu, wah dia bekerja sebagai kebun gitu, Ya. pas datang kebunnya hilang gitu kan, Ya, karena mau dipakai ini. Nah, karena kita harus mengedukasi Ya, mereka, ya, gitu. ya, ya, Artinya, tidak kemudian memprovokasi mereka untuk melawan. Ya, ya. Kemudian kita ajak bahwa ada sesuatu yang kemudian bisa dibergen gitu. Iya, iya, Nah, iya, iya, iya. membantulah istilahnya. Ya, ya, Dan Pak. itu saya melihat ada beberapa hal, tapi ya tentu saja arahnya bukan kepada anarkisme sebenarnya, Ya, gitu ya. kan. Bagaimana kemudian memberikan penyadaran atau membantu melalui jalan-jalan lain. Tapi kalau di Indonesia saya melihat sih yang sosial itu Ya, ya. sudah sering dilakukan, Ya, dan ya, kemudian mungkin saja mungkin terbesar sih menurut saya ya, 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 terbesar di Asia, mungkin di dunia gitu ya. mhm. Setiap di kita itu nggak pernah berhenti. Maksudnya ya Indonesia ini marketnya bencana lah ya, semua Ya. bencana ada gitu kan. Ada. Ya artinya kita nggak tahu Ya. ada gempa, Ya. dan ada banjir, Hmm. ada kebakaran hutan Ya. gitu, dan ketika itu terjadi tanpa disuruh, teman-teman supporter itu pasti sudah mendonasi gitu Ya, 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 kemudian atau ya dukungan sosial yang Ya, lainnya ya, gitu ya. ya, Om Jebo gitu. Ya. Ya, kalau saya lihat kemarin ada juga yang memberikan semangat gitu ya, Ya, kepada ya. orang-orang yang kena positif Ya. namanya Positif COVID. COVID gitu Covid, ya, ya. dibangkitkan lagi, Ya, diberikan nyanyi-nyanyi gitu ya. Hmm. Itu menurut saya bagian dari cara-cara sosial yang kemudian Ya. kehadiran supporter itu tidak hanya ada di lapangan, tapi di luar lapangan juga mereka sebenarnya Bermanfaat gitu ya. bermanfaat. Dan peka apa ya. Betul, Ya, betul, ya. betul. Jadi kemarin Bo sempat menarik juga Pak Arlan, kemarin kita episode sebelumnya nih kita ngobrol sama supporter fans PS Sleman. Yes. Jadi kecilnya mereka kegiatan sosial kecilnya dari supporter, mereka mengedukasi ke penonton yang lain untuk tidak buang sampah sembarangan, sekecil itu gitu. Yes. Mereka mau gitu Ya. untuk menyadarkan masyarakat dalam tanda Ya, kutip itu gitu. yang saya maksud, maksudnya Ya, dia ya. juga aware gitu Ya, ya. terhadap kondisi lingkungan. Ya, Jadi ya. bayangin aja Om Jebo kalau dia sudah berpikir ke sana, Hmm. maka dengan basis supporter di Sleman lah ya, kurang Ya. lebih memang sekarang udah lagi naik-naik. Ya, ya. ya. Coba kalau kita bayangkan misalnya basis supporternya ada di Bandung gitu Ya. Ya. dengan situasi stadion tidak pernah kosong. Ya. Ya, kemudian satu orang membawa sampah Ya. ke stadion gitu. Ya. Kemudian kalau tidak ada yang mengedukasi, orang buang, Ya. akhirnya si sepak bola memang jadi tontonan, tapi setelah itu menjadi urusan baru gitu. Iya, iya. Sampah. Tapi kalau kemudian mereka diedukasi Hmm. kan, ya mungkin ya teman-teman Sleman Ya. berpikirnya begitu gitu. Hmm. Ketika sudah diedukasi, paling tidak di stadion itu meminimalisir sampah yang dibuang di mana saja gitu. Iya, iya. Artinya kan membantu juga gitu. Iya, 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 iya. Ini kan maksud saya adalah kepekaan-kepekaan Ya, seperti itu kayak gitu. Berarti Menurut saya. tingkat kesadaran sosial supporter Indonesia menurut Pak Alam udah tinggi Pak ya
Untuk dengan kita lihat yang terjadi lah. Udah. Kita ada bencana terus kadang juga Pak bisa menembus rivalitas Pak yang menurut saya keren itu ketika ada Betul. Taman Sari lah misal di Bandung batas rivalitas itu bersatu gitu. Nah, itu bahkan kemarin yang ada terjadi di Pancoran juga sama gitu semua gitu ya. Itu memang hal-hal itu kan sisi supporter juga kalau menurut saya gini ya. Si supporter juga dia bukan robot yang kemudian nggak punya hati gitu ya. Basis supporter itu adalah humanism dan kemudian dia punya nilai-nilai kemanusiaan. Ya dia kalau saya ya, tapi mudah-mudahan juga teman-teman yang menyaksikan Prung Station ini menyadari bahwa sebenarnya yang kita saksikan itu adalah bagian dari hiburan gitu. Setelahnya ya rivalitas itu memang harus ada dalam dunia persepak bolaan, tapi kemudian tidak menghilangkan akal sehat. Itu betul. Jadi nggak cuma berbicara akhirnya merugikan orang gitu merugikan supporter, salah satu supporter atau bahkan menghilangkan nyawa gitu kan nggak bagus. Tapi kalau kemudian rivalitas ini dijadikan sebuah alat rivalitas ini dijadikan sebuah alat perjuangan juga gitu. Ketika misalnya di satu sisi tim rival A kita juga mensupport gitu yang B juga yang B ini juga saling mensupport. Saya pikir sepak bola ini akan terlihat maknanya dan indah untuk dipandang gitu. Betul. Tapi kemanusiaan di atas segalanya. Itu bahasa sederhana sih. Bahasa sederhana yang aplikasinya itu Pak bagi supporter itu memang kadang kita tahu nih misalkan hal kecil nih kita tahu karena dengan campaign rasisme tapi yang terjadi itu si supporter itu ketika di atas tribun kadang suka di luar kebablasan. Jadi gini ya, ketika aku juga agak heran juga ya teman-teman banyak teman-teman yang kemudian ketika kita campaign tentang anti rasisme itu tuh bukan passion gitu, bukan gaya gitu ya, bukan style biar kelihatan si Pak Arlan mah anti rasis bukan. Tapi bagaimana kita mengimplementasikannya, mengejawantahkannya gitu, mengamalkannya. Tapi kalau kemudian kemarin misalnya kejadiannya Patrick Wanggai, ada yang salah kalau menurut saya ketika mengkampanyekan anti rasis gitu ya. Walaupun sebagian supporter sebenarnya sudah teredukasi kan, betul. Nggak mungkin lah kita harus melakukan itu gitu. Bagaimanapun juga kita tidak lagi melihat lagi warna kulit kan, itu kan sangat kolonial sekali kalau menurut saya ya. Ketika di era modern masih ada yang memperdebatkan misalnya atau kemudian dalam tanda kutip mengolok-olok orang, bahasa binatang gitu ya. Kalau menurut saya ini kalau dia seorang supporter gitu ya. Kalau dia seorang supporter dan kemudian sering datang ke stadion saya kerasnya mendingan di banned aja, orang itu nggak bisa masuk ke stadion seumur hidupnya gitu. Benar. Buat apa gitu. Tapi kalau dia orang yang nggak paham gitu, cuman iseng-iseng aja gitu, pancing. Tapi aku yakin dia orang yang paham dan mengerti untuk ketika menuliskan sebuah statement kepada Wanggai gitu kan, dia yakin dia. Dia dia yang ada di kepalanya yakin. Nah, kalau saya mendingan di banned sampai seumur hidup dia gitu. Enggak usah nonton kamu. Karena virus dia. Benar sesuatu yang negatif gitu loh. Kadang di Bandung juga banyak terjadi hal-hal kayak gitu juga Pak. Kita tidak bisa dipungkiri Pak ya kalau di stadion teman-teman yang tapi kan kita suka saling mengingatkan jangan gitu sama manusia gitu kan kayak itu gitu. Pentingnya kemudian edukasi di dalam stadion juga. Jadi misalnya ada teman atau kelepasan atau dan lain sebagainya. Kita sih sebenarnya berhak untuk mengingatkan gitu. Tapi kalau kemudian sudah dikomandoi itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Dikomandoi misalnya untuk berteriak satu sektor misalnya itu nggak boleh. Tapi kan kalau misalnya keceletot misalnya terlalu emosional gitu kan, kita bisa memaklumi dan mengingatkan gitu, untuk tidak melakukan itu lagi. Nah, tadi saya sebelum obrolan ini ngobrol dulu kan di belakang sama Pak Arlan. Di belakang mana? Iya, maksudnya di tempat makan, di food court. Nah, jadi supporter ini tidak bisa lepas dari politik. Saya jujur, saya juga agak bingung karena saya juga adalah orang yang supporter mah nggak berpolitik gitu Pak. Cuman kata Pak Arlan tadi bilang bahwa ketika kamu menyuarakan anti rasisme itu adalah sebuah politik juga, betul Pak ya? Kayak gitu. Nah, saya pengen tahu Pak sejauh mana sih Pak seorang supporter itu berpolitik gitu. Biar kita tahu dan saya juga paham. Saya pribadi baru tahu gitu Pak.
apa namanya supporter, saya supporter, Om Bla juga supporter gitu. Nah, ketika sebenarnya berbicara kemudian politik, maka kalau di negara kita di Indonesia, kita punya hak yang sama untuk berpolitik. Nah, tapi kemudian yang menjadi persoalan di Indonesia terkadang supporter ini apa namanya menggunakan basis supporternya atau misalnya basis sosialnya. Karena kalau modal sosial berpolitik itu adalah modalnya adalah modal sosial ya. Jadi supporter itu dijadikan modal sosial untuk seseorang untuk mendapatkan apa namanya keuntungan. Betul. Taruhlah aku bilang keuntungannya adalah kekuasaan gitu kan. Enggak? Nah, enggak sedikit kan apa namanya Om Jebo misalnya kalau mau dekat-dekat pilkada, wah, mendadak semua kepala daerah jadi apa namanya? Jadi suka bola, benar, suka nonton bola, jadi supporter yang kayaknya udah paling paham lah, paling die hard banget lah ya. Nah ini kan persoalan, ya kan? Ini kan persoalan. Maksud dibalik itu adalah sebenarnya kan ingin menarik, basis supporter sebagai modal sosial untuk kemudian apa namanya memberikan dukungan kepada dirinya akhirnya memenangkan sebuah perhelatan politik. Nah, kemudian posisi supporter ada di mana gitu kan? Nah, kalau menurut saya adalah kalau saya sebagai seorang supporter tidak melihat itu. Tidak melihat itu sebagai apa namanya misalnya kemudian ya istilah kasarnya apa ya? Dimanfaatkan. Supporter yang dipolitisasi oleh politisi gitu kan ya. Itu bahasanya ya. Supporter yang dipolitisasi oleh politisi gitu kan. Sehingga ini ikut-ikut si supporternya. Tapi ketika kemudian di sana tidak ada yang mendorong gitu si basis supporternya. Pokoknya kita harus dukung si ini. Wah, ini udah salah. Karena si supporter ini nggak pernah berafiliasi dengan partai politik, tidak pernah berafiliasi dengan politisi manapun. Biarkan kemudian saya menentukan hak pilihannya. Nah, yang terjadi di Indonesia ini terkadang, nih ya dimanapun ya, aku nggak bicara di Bandung, dimanapun, sampai kemudian, waduh, si pemiliknya itu ada banyak juga ya pemilik klub itu, wah ternyata dia berafiliasi dengan salah satu partai politik. Nah, ini yang menyebalkan menurut saya, ya. Sehingga artinya ya nggak apa-apa sih, memang sepak bolanya profesional. Tapi kalau sudah mulai ada bumbu-bumbu kayak gitu, aduh kayaknya akan syarat dengan sesuatu yang sifatnya politis gitu agak kurang nyaman gitu kan. Nah, tapi bagaimana kemudian supporter harus bergerak? Kalau menurut saya adalah sepak bola ya sepak bola. Jadi, apa namanya? Kick out aja si politiknya kalau aku mah. Kalau saya saya mah nggak pernah, walaupun saya dekat dengan lingkaran politik, tapi saya menganggap bahwa ketika saya ada di stadion saya nggak berpikir apa-apa dan kemudian saya hanya kemudian saya tidak terdorong untuk kemudian berpolitik tapi kemudian ketika saya sudah di luar stadion dan kemudian saya tidak saya masih sebagai seorang supporter tapi tidak membawa atribut supporter saya untuk mendukung salah satu partai politik atau apapun itu aku nggak pakai lagi. Memang ini adalah murni pribadi, bukan embel-embel supporter gitu ya. Ada personal. Kemudian apa yang bisa disimpulkan adalah supporter kemudian harus mulai melek politik. Artinya membedakan mana ranah yang kemudian sepak bola dan kemudian mana ranah yang politik. Nah, kalau sudah itu bisa kita sudah kita bisa bedakan. Nah, itu menurut saya sih gampang-gampang aja. Kalau ya nggak boleh sih, ya kan memang di federasi juga di FIFA tidak boleh politik masuk dalam sepak bola gitu. Betul. Tapi kan smoothie ada terus dan mengganggu kan. Kalau bisa sih supporter masih harus tetap mulai mengkritisi lah, mulai bisa melihat dan memilah. Jangan sampai nanti terjebak sepak bolanya nggak menang-menang, politiknya menang terus. Yang penting politiknya politik keluarlah dari sepak bola. Kemudian biar kita nikmati sepak bola. Oke nggak? Justru kalau politik kembali lagi ke masing-masing aja gitu Pak. Bukan kembali ke masing-masing aja itu. Jadi kalau anti politik seorang supporter nggak bisa juga Pak ya? Itu maksudnya statement yang salah atau gimana Pak? Kalau saya sih nggak mungkin ya anti politik dalam artian misalnya kita nggak bisa anti politik misalnya dalam hal apapun ketika misalnya Om Jebo dengan idealismenya
saya tidak memilih Pak. Itu sebenarnya kan udah sikap politik sih. Iya. Dengan tidak memilih kan itu udah sikap politik. Sikap politik, kan? benar. Kan sudah tidak memilih kan. Misalnya kan ini ada ini golput gitu ya kalau Pak. ini dalam artian sempit lah ya. Misalnya ketika kita ikut negara kita punya agenda rutin pemilu gitu. Kemudian wah kan basis supporter terus di politisi ya, ayo ini kita nanti kalau kita menang banyak hal gitu. Om Jebo, misalnya Om Jebo berpikir bahwa itu sih omong kosong lah. Nah, aku mah pokoknya nggak akan memilih ya. Udah sih sebenarnya Om Jebo bagian dari politik karena kan tidak memilih apa-apa. Itu pun jadi bagian politik Pak ya. Karena kan menyatakan sikap. Dan sikap Om Jebo itu kan berdampak. Berdampak nggak berdampak? Kalau ada 20.000 kayak Om Jebo tidak memilih, maka kan suara kan akan hilang gitu. Iya. Jadi banyak hal lah gitu ya. Mungkin ini yang jadi pandangan umum gitu ya, mungkin yang nggak jerok gitu ya, nggak dalam ke bahasan ini. Konotasinya politik itu adalah ya itu tadi kata Pak Arlan, berpolitik, partai politik mendukung sesuatu, padahal sikap dia tidak memilih pun itu berpolitik gitu ya. Gitu. Jadi justru harus dikelirkan dulu gitu ya antara tadi mendukung sesuatu partai politik atau dia hanya berpolitik, bersikap itu berpolitik gitu kata Pak Arlan. Kalau dia declare, aku bilang kalau dia declare aku nggak memilih siapapun lah Pak gini dengan alasan politik kan, alasan politik karena si ini gini ya akhirnya ya enggak. Tapi kalau misalnya berbeda lagi ya. Om lah diem gitu ya. Lah ini enggak. Ya itu mah enggak peduli sama sekali ya. Itu mah apatisnya terhadap politik, tidak mau tahu lah, enggak peduli gitu. Tapi kalau mendeklarkan tidak memilih apalagi kemudian mengajak orang gitu, ya aja udah berpolitik karena kan ada proses mempengaruhi. Ya enggak? Ada proses mempengaruhi. Nanti Om Jawa tanya ke aku, "Paran kenapa enggak pilih ini, enggak pilih itu?" Aku mah ada gini, mendingan udah aja nggak usah pilih. Terus Om Jawa bilang, iya juga ya, aku juga nggak milih. Itu proses, dia udah mempengaruhi. Aku sudah mempengaruhi Om Jebo gitu. Gitu. Paham saya terpaksakan seru ya. Tapi kalau kemudian Om Jebo tidak mengatakan apa-apa gitu ya dan lain sebagainya, aja, nggak lah gitu ya sudah gitu kan. Itu maknanya. Tapi tadi ngomong-ngomong supporter, Bo. Pak Arlan ngomong supporter terus bagaimana sejauh apa kita berpolitik di supporter tadi udah dijawab juga sama Pak Arlan. Yang aku tahu gitu, Bo, tadi kan kita sempat bahas juga nih sebelum on air. Bahkan di luar negeri ada supporter yang mendukung partai politik gitu. Kayak apa ya, Bo ya tadi ya? Kayak Sang Pauli lah Pak, mendukung pergerakan kiri untuk menghantam kanan di Jerman lah kayak gitu. Sebenarnya ini menarik ya kalau berbicara di luar sebenarnya karena kita taunya Sang Pauli di beberapa negara itu banyak banget gitu ya. Misalnya ketika berbicara aku lupa ingat sih, tapi seru misalnya kita berbicara Yugoslavia misalnya kemudian di Yugoslavia itu luar biasa kalau menurut saya ketika kemudian beberapa negaranya pecahan negaranya gitu pada saat itu kan dia syarat dengan macam-macam ideologi politik lah pada saat itu di itu. Nah ini sebenarnya menarik juga sama seperti yang lainnya. Atau kita misalnya di Italia ada Enteng biasa harusnya bisa ngejelasin sih sebenarnya ketika berbicara Roma gitu kan, berbicara Lazio gitu kan. Wah itu menurut saya kalau dibahas itu nggak selesai gitu. Menarik kalau menurut saya. Ya misalnya jangankan untuk itu ya, misalnya selebrasi pemain aja benar luar biasa menunjukkan bahwa ada sikap politik terhadap dia misalnya wah dan kemudian jadi perdebatan dan setelah jadi perdebatan bisa saja kalau kalau ini mengarah kepada provokasi satu negara atau politik ya bisa kena denda gitu kan siapa Shaqiri Pak ya yang Shaqiri waktu Piala Eropa kemarin kalau nggak salah dia yang apalah gitu lah itu sama atau di Kanio pernah nggak
Oh iya, yang di lagi waktu main di Lazio dia ya? Ya, Canio. Menangkan yang panah bukan? Ya, oh, yang ini. Ya, di Canio. Itu kan sebenarnya banyak gitu. Ya, sebenarnya banyak. Banyak hal gitu ya di sepak bola. Jadi nggak cuman si supporternya, si pemainnya juga menunjukkan. Om Jebo mungkin waktu pas di si sakit yang gini kan, kita kan nggak tahu ya kan? Iya, dia kan nggak tahu. Tapi ketika kemudian ada yang menjelaskan bahwa itu adalah simbol ini, akhirnya, jadi kita dapat pengetahuan. Ternyata politik masih terasa kental. Dan aku yakin masih banyak lagi. Iya benar. Tapi sebenarnya itu sah-sah aja nggak Pak? Ya itu kan dalam konteks sepak bola sekarang yang sudah diatur oleh FIFA dan kemudian menjadi sepak bola yang ruwet lah gitu dalam tanda kutip yang banyak aturannya gitu kan dan sebagainya, ya itu kan bisa dikonotasikan. Dia bisa saja dianggap memprovokasi, kemudian kembali mengenal mengingat kenangan yang dulu gitu kan, karena itu persoalan perang pada saat itu gitu, mengingatkan kembali. Dan ini menurut saya kan nggak cuman hanya San Pauli sih sebenarnya di negara-negara lain gitu kan. Yugoslavia emang ngeri Pak ya. Apa? Yugoslavia. Saya tahu Boban Pak. Boban yang ketika lawan Yugoslavia. Ya Boban kan? Yang nendang ini karena kan itu kan si polisi si polisi Serbia itu membiarkan tim dia dipukulin terus kan sama polisi kan. Nah si polisinya itu cenderung mendukung si si Serbia lah gitu. Si Boban kan nggak terima, jadi dia tendang. Tendang. Edan itu. Itu ada. Ya kan, apalagi kalau bukan persoalan politik gitu. Iya. Benar nggak? Apalagi kalau bukan persoalan politik gitu. Ya, benar. Berarti timnas Indonesia harusnya lawan Jepang sama Belanda. Ya Pak, bisa menentukan sikap. Saya pernah dijajah. Tapi kan apa gitu ya. Ya sampai kan akhirnya sebenarnya gini. Kalau saya melihat ya, ketika berbicara konteks misalnya timnas Indonesia kalau main sama Malaysia itu kayaknya tegang gitu ya. Kan sebenarnya kalau kita mau melihat bagaimana latar belakang sejarah dulunya itu kan lumayan ya, sangat konfrontasi sekali gitu ya antara dua negara itu, sehingga kita kalau main gitu ya Indonesia dengan Malaysia itu kan bawaannya panas gitu ya. Apalagi banyak hal lah di situ. Itu yang sebenarnya itu yang meningkatkan atmosfer sepak bola menjadi seru. Tapi kemudian bukan menjadi bukan menjadi keributan besar gitu. Ini yang buat jadi bumbu supaya serunya aja gitu ya. Betul. Jadi kan seru panasnya ya, mainnya greget gitu ya. Adrenalinnya seru, supporternya juga gitu. Tapi tinggal bagaimana kemudian perseteruan itu tidak dibumbui dengan misalnya mengolok-olok negara, kemudian berbicara rasis dan lain sebagainya. Apalagi kekerasan gitu ya. Itu nggak bisa. Ya Cukup aja bahwa dua negara ini kalau main kan lumayan seru ya, kayak Argentina sama Inggris gitu kan. Pasti ya kemudian kita yang nggak tahu sejarahnya kan ikut tegang juga gitu karena kalau dua negara itu gitu kan, misalnya ketika ketika Maradona kemudian mencetak gol tangan Tuhan ke Inggris gitu kan. Itu kan persoalannya orang Pulau Malvinas kan. Wah, orang-orang aku nggak tahu bagaimana perasaan orang Argentina gitu itu. Gua kalah nih di Malvinas Malvinasnya di Amerika, tapi di main bola aku nggak kalah gitu kan. Ya bisa jadi kan, aku nggak tahu, tapi kan paling tidak itu ada bumbu-bumbu. Padahal kan sebelum Maradona mencetak gol di situ kan 4 tahun sebelumnya kan memang dalam tanda kutip sudah ada perseteruan di Pulau Malvinas. Ini kan yang kemudian membuat sepak bola menjadi seru gitu ya, panas, gitu. Bener juga ya, orang ternyadar. Jadi memang kuat sejarah yang ketika misalnya itu tadi kayak Kroasia, Yugoslavia, Inggris. Jadi bumbu-bumbunya itu di luar pertandingan sepak bola yang makin greget. Orang tuh akhirnya cari tahu, emang yang bikin greget Inggris Argentina itu apa ya? Itu tadi Pulau sejarahnya. Bisa sejarah itu kan, tapi bagian dari politik kedua negara itu gitu kan. Itu kan bagian dari politik kedua negara itu gitu. Sehingga akhirnya wah, ini menarik nih. Tapi kalau
cuman kita nonton aja kok bisa ya si Inggris tuh kalau sampai sekarang kan akhirnya seru terus ya, Inggris dengan Argentina. Bukan persoalan kemudian finalnya mungkin sudah selesai, tapi golnya Maradona ini yang membuat publik Inggris mungkin aduh ini Argentina nih balas ini bisa jadi benar trauma lah gitu kayak gol tangan Tuhan itu teh buat dunia mah sejarah, tapi buat orang Inggris mah terhina lah gimana setiap pertandingan malah jadi seru, malah jadi panas gitu ya. Panas itu kan bumbu-bumbu dalam sepak bola ya gitu. Gitu sih kalau saya sih melihatnya memang harus begitu gitu. Jadi batasannya sampai gitu ya, sampai ke adrenalin aja, nggak sampai ke tadi kekerasan, apalagi sampai olok-olok gitu kayak gitu ya. Itu rasisme. Nah, Pak, saya pengen ini Pak ya kan. Ini saya kayak murid ke dosen Pak. Pak. Benar santai Pak ya. Aku juga hanya sebatas pengetahuan aja sharing ya. Opini pribadi. Kan gini Pak, federasi itu kan melarang si supporter berpolitik. Itu udah pasti ya kan? Okay. Tapi si orang-orang federasi ini kental akan politik. Dan kita juga si supporter itu dikena sanksi kalau misalkan menyuarakan sosial lah, sesuatu yang sosial. Misalkan nih waktu itu kita ngebentangin Palestina itu, padahal kan itu bentuk respect kita sama masyarakat Palestina yang di Israel. Nah, menurut Pak Arlan tuh berasa nggak adil gitu Pak. Kalau menurut saya, kalau Pak Arlan gimana? Si federasi boleh, supporter mah udah kamu mah nonton aja. Nah, gimana sih Pak? Jadi gini, kita kan tadi sudah membedakan ya sepak bola dan politik. Si sepak bola itu nggak mungkin keluar dari persoalan politik di Indonesia ya. Karena ada rules, ada kebijakan yang dibuat oleh orang-orang politik. Misalnya gini, Om Jebo, persoalan di Indonesia ini kan birokrasinya paling ruwet nih kalau misalnya mau sepak bola hadir gitu ya. Karena banyak ketakutan yang kemudian siapa yang harus bertanggung jawab gitu. Ketika zaman pandemik misalnya ya, PSSI udah oke, kepolisian enggak gitu kan. Nah, ini udah ada birokrasi yang kemudian memang mungkin saja negara memperhitungkan itu karena kekhawatiran yang terlalu besar gitu. Kemudian ada orang yang membandingkan misalnya ya. Pak, di Inggris sudah jalan. Bisa jadi orang melihat di Inggris karena bentuk kedisiplinannya tinggi. Sehingga kalau kita kan kalau kemarin-kemarin saya juga pernah berdiskusi dengan teman-teman di pihak kepolisian. Kenapa ya si kepolisian tuh nggak mau? Bisa jadi dia khawatir adalah izinnya keluar, tapi nanti di luar itu ada nonton bareng, ada ini, yang jadi khawatir kan, ada kekhawatiran gitu ya, tidak khawatir mau jawab. Itu kan bagian-bagian yang sebenarnya kan kebijakan yang diambil oleh negara dan kemudian apakah negara bisa mengeluarkan atau tidak, itu kan bagian dari politik. Nah, kemudian Pak, kalau misalnya case-nya Palestina gitu, membentangkan Palestina itu nggak boleh gitu dan nah, sejauh ini kan kita memandang bahwa konflik di di Palestina itu konflik agama gitu kan. Nah, ini yang kemudian terkadang ini akan memancing mungkin memancing orang lain yang taunya itu itu Palestina Israel sih konflik agama. Itu sebenarnya kalau kita mau lihat mungkin si federasi pada saat itu FIFA atau semua federasi melarang itu karena ada kekhawatiran menjadikan campaign ini berubah menjadi provokasi gitu. Walaupun sebenarnya niatnya bagus sih kalau orang tahu gitu saya Palestina dan lain sebagainya. Tapi kan kalau kita melihat sejarahnya itu panjang banget. Itu nggak hanya sekedar konflik agama. Jadi misalnya gini, saya kasih tahu ya, misalnya tahun 2002 itu di 2002 di Tel Aviv itu di Israel itu ada pasukan gabungan antara Israel dan Palestina. Ya itu ada pasukan pasukan gabungan yang menjaga perdamaian antara Israel dan Palestina. Dan kemudian yang menariknya lagi, kedua ini main bareng sepak bola. Di situ. Jadi ketika kita mengkampanyekan sesuatu, kemudian memang kita juga perlu ada tidak hanya kemudian hanya sekedar fashion aja atau gaya aja gitu tapi kita juga harus mengetahui peta konfliknya gitu sehingga nantinya kita tidak salah kaprah gitu.
Ya Save Palestina juga saya yakin semua negara juga sepakat sih untuk melakukan Save Palestina. Saya sepakat. Ketika kemudian ini di bawah ke ranah supporter ke ranah stadion, orang akan khawatir memaknai itu. Persepsinya akan berbeda gitu ya. Udah kan kalau di stadion mudah terbakar emosi. Jadi ada isu pek ini bla 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 takutnya kebencian baru kebencian yang kuat. Memang, tapi tadi saya juga tidak sepakat ketika kemudian federasi diisi oleh orang-orang politik. Nanti sisanya adalah bagaimana sepak bola menjadi persoalan menjadi pertandingan politik akhirnya gitu nggak seru gitu. Jadi ya tadi ya menjawab pertanyaannya Om Jebo, ini menarik kalau menurut saya ya. Kita juga harus memahami dulu culture-nya. Jadi nggak cuma hanya teriak Save Palestina gitu. Harus tahu dulu justru itunya sejarahnya kayak gimana. Aku nggak usah dikasih tahu nggak usah diteriakan nggak di dalam hati aku udah Save Palestina, Save kemanusiaan, betul. Save negara-negara yang kemudian harus merdeka. Itu kan ya memang semua juga punya yang sama. Gitu. Jadi tapi ya itu tadi pentingnya mengedukasi karena kalau kita lihat Parlan kayaknya di Palestina gini-gini. Kalau saya baca bukunya tadi yang saya katakan, Tel Aviv 2002 menarik kalau menurut saya. Ada Satgas Gabungan orang main bola lagi ya. Main bola 2002 Tel Aviv. Gitu. Ya, politik dan sepak bola dan sosial. Wah, resep pisan ya. Keluar beres obrolan ini pinter saya bola pasti. Maksudnya jadi paham gitu. Selain beres obrolan ini tonton lagi. Oh iya pasti, pasti dicatat, Pak. Jadi saya paham tadinya saya yang anti saya mah supporter yang anti politik. Ketika saya menyatakan sikap seperti itu juga berarti saya berpolitik paham sekarang mah. Nah, tapi ngomong-ngomong politik terus supporter. Jadi sebetulnya politik yang sehat di supporter itu gimana, Pak Alan? Kalau saya sih gini, yang sehat ya. Kalau saya sih berpikirnya nggak usah jauh-jauh ya politik supporter yang sehat gitu ya untuk berpolitik. Sebenarnya si supporter itu kalau saya melihatnya kalau dia sudah masuk ke dalam stadion dia menjadi supporter dalam sebuah klubnya. Kemudian ketika dia sudah keluar dari stadion dia bermanfaat buat orang banyak. Entah itu bagaimana caranya. Kemudian kalau misalnya Om Bla nih saya masuk ke stadion, saya pribadi Om Bla, saya masuk ke stadion, kerja saya sebagai supporter itu saya hanya dua. Yang pertama adalah menyemangati tim saya, kebanggaan saya. Aku harus kasih semangat terus. Kalau bagus saya kasih support terus artinya saya kasih tepuk tangan. Kalau jelek ya dia harus mau dikritik dong oleh saya supaya nanti ada perbaikan. Dan yang kedua kerja saya adalah bagaimana caranya si tim lawan tidak nyaman main di kandang saya. Tujuannya untuk tim kita. Tujuannya adalah tujuan saya supaya tim kita bisa dengan leluasa memainkan bola menang. Kan wajar kalau itu kan memang tugas saya. Gimana caranya? Saya harus membuat mereka menjadi menjadi istilahnya nervous, tegang. Terus saya ganggu dia kalau dia lagi pegang bola, kita teriakin gitu ya, jelek kamu mainnya jelek gitu kan. Mereka kan nggak nyaman. Tugas saya. Tapi setelah kemudian saya keluar dari stadion, saya memang sebagai supporter. Tapi kemudian saya berhak sebagai warga negara untuk menentukan politiknya apapun yang menurut saya bermanfaat buat saya dan kemudian buat orang lain. Kalau kemudian Om Bla ternyata punya basis gitu ya, artinya punya kemampuan yang cakap atau saya punya kemampuan cakap, Pak Alan mau nggak jadi Om Bla bareng sama saya jadi kepala daerah, jadi wali kota sama wakil wali kota, ada yang ngedukung dan lain sebagainya. Nah, saya tinggalkan posisi saya sebagai supporter. Saya orang yang kemudian punya hak dipilih dan memilih. Betul nggak? Nanti kemudian saya harus datang ke stadion saya sebagai itu keluar lagi. Tapi kan embel-embel saya sebagai supporter melekat gitu. Tapi kemudian tidak saya manfaatkan untuk itu. Oke nggak? Saya tidak manfaatkan itu. Misalnya kalau saya basis supporter, saya Arlan supporter Persib, pilih saya, itu nggak fair. Nggak fair. Saya cukup saja saya Arlan. Nah, saya Arlan, udah dukung saya, ini program kerja saya dan sudah selesai. Gak bawa embel-embel. Enggak, kan itu bukan untuk dijadikan modal untuk kemenangan gitu. Kan nggak bagus juga gitu. Karena saya berpikirnya adalah di satu supporter ini
mereka punya cara pandang politik yang berbeda. Betul. Kita harus hargai betul. itu gitu. Kita juga harus menghargai Oh iya dong. yang misalkan ini mendukung salah satu paslon misalkan Bisa. Pak, kita juga silakan. Kalau Silakan. ketika berbicara kekuasaan ya, Iya, atau iya. kemudian ada yang berafiliasi dengan partai politik lain, itu nggak masalah. Iya. Haknya dia sebagai warga negara. Iya. Tapi please jangan dibawa. Iya. Ketika kamu masuk ke pintu stadion, maka tanggalkan embel-embelmu itu di luar. Iya. Kamu masuk sebagai supporter. supporter. Ya. Oke, Iya. nah di dalam ya kamu kan nggak mungkin. Wow, di dalam hidup ini kan nggak nyambung. Iya. Nggak nyambung dong. Nggak nyambung, Ngobrol. betul. Sifat apa playnya gitu ya. Ya. Pokoknya tinggalkan dulu ini persoalan. Gitu. Gitu Bla. Gitu. Justru yang lebih sehat mungkin Anabel gitu ya. Anabel teh analisa gembel. Ya. Analisa gembel saya Ya. justru memisahkan gitu. Ya udah, supporter sebagai supporter di 90 menit di stadion Iya, itu. betul. Ketika di luar ya udah, Saya saya mau mendukung siapapun, Baik. itu hak sebagai warga negara. Warga negara sebagai hak warga negara dan itu adalah tanggung jawab Om Bla. Ya. Gitu. Tapi kalau 90 mah nggak ada sih. Perkara orang lain menilainya, oh misalnya saya supporter A, saya mencalonkan diri, tapi saya benar kan- gitu, ya. hak saya gitu ya. Betul. Nah, perkara orang lain menilainya, oh dia memanfaatkan itu, padahal saya enggak gitu. Iya. Ya memang itu kan kata saya juga itu melekat gitu. Ah, Bisa. Tapi iya, kan iya. orang akan menyadari bahwa saya tidak menggunakan apa-apa. Ah. Kalau kecuali kalau misalnya Om Bla gitu ya. Saya supporter A, ayo dukung saya gitu. Ya. Nggak bisa. Kalau saya sih kalau tapi jarang sekali ya, maksudnya di Indonesia ini itu terjadi gitu. Ya. Ternyata pasti basis supporter akan dimanfaatkan. betul, Ah. betul Pak. Oleh politisi-politisi. Ya. gitu. Saya juga insya Allah nanti Bla calon wali kota lah, nggak karena seperti itu. Wali kota Amin. mana? Bandung lah Bla. Cita-cita nggak apa-apa Pak ya. Apa-apa. Kan nggak tahu mungkin Kan itu nanti. Hak seseorang. Hak seseorang. Wali kota Pak Para, Pak Jebo ya. Mungkin Paran nanti, Paran gimana sehat? Ketemu di gedung. Itu kan hak seseorang kan. Masa Ya. kalau misalnya gini ya, nggak fair juga seorang supporter Iya. aja pokoknya nggak boleh berpolitik ya nggak boleh. Tapi Iya. hak warga negara. Betul. Negara, benar. Iya. Dia kan warga negara. Tapi saya jangan nyalonin, kemudian pesannya adalah jangan memanfaatkan. Nah, betul. itu Iya, jawabannya itu, iya. Jangan memanfaatkan itu sebagai basis dukungan. Gitu. Jadi cari nama dulu di supporter terus nanti saya giring untuk mendukung saya itu jangan Pak ya. jangan. Itu berarti nggak sehat masuknya Pak ya. Jangan, maksudnya ya kan ranahnya juga berbeda. Orang yang berbeda gitu ya kan. ya. Insya Allah lah nanti saya cari suara lain Bla. Dukung Bla saya Bla. Pak ini Pak kan tadi kita udah ngobrol ya tentang politik Supporter supporter sepak bola. Pak Arlan saya pengen tanya politik itu awal masuk sepak bola itu kapan sih Pak? Sebenarnya gini Om Jebo, politik mah masuk ketika ada kepentingan dan ada keuntungan. Oh, Gitu jadi aja. nggak ada pakem yang tahun sekian pas Nggak kejadian ada. sekian nggak ada ya. Nggak ada. Oh. Pokoknya kalau kelihatan Nah. ada keuntungan dan kepentingan mah pasti ada aja. Ya maksud saya adalah di beberapa negara juga kan, walaupun sebenarnya sekarang federasi agak ketat ya. Agak ketat. Tapi kalau kita lihat di Indonesia kan, aduh kayaknya federasi ini selalu aja ada ada riuh lah ya. Ya, gitu ya, ya, ada riuh kayaknya. Tapi sedikit demi sedikit di kita di Indonesia terutama Ya. federasi mulai membaik lah ya. Ya, Karena ya. kalau dulu zaman dulu ya aduh ramai luar biasa ya, ada Ya, dualisme kepemimpinan dan lain Hmm. sebagainya, ini kan sebenarnya nggak sehat. Kalau orang awam ngelihat ini apa sih ya, Hmm. cuman ngurusin main bola doang gitu. Iya. Ya benar Ya, nggak? ya, Orang ya. ngeliat, apa sih kok orang bisa sampai gitunya gitu Ya, 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 untuk ya. jadi seorang ketua gitu ya, ya. mati-matian gitu, ada apa? Kalau orang yang kayak Om Bla, Om Jebo saya yang memahami kan, udah tahu kan, wah ini Ya. sebenarnya kan sisi-sisi politisnya juga ada Ada, ya. gitu kan. Apalagi kalau udah itu kan banyak hal lah gitu Ya. ya. Berarti yang itu rangkap jabatan Pak Edi Rahmayadi juga itu sebenarnya udah nggak sehat Pak ya? Yang menjabat ketum PSSI itu kan dulu Ya. akhirnya jadi gubernur Sumatera Utara dan dulu jadi rangkap jabatan memimpin dua ini kan ya Pak? dulu. Sempet Tapi itu kan ya. kemudian untuk selesai ya. Ya Jadi selesai. hal-hal seperti itulah gitu Ya. ya, maksud saya gitu. Jangan sampai terjadi lagi. Tapi kan ya di sisi lain Pak Edi juga dia berhak sebagai warga negara, Ya, saat ya, menjadi gubernur. Ya. Tapi setelah kemudian seharusnya Ya. idealnya nih ya ketika misalnya dia masuk ke ranah politik, dia menanggalkan posisi dia sebagai seorang
ya di partai gitu kemudian di politik gitu dia harus menanggalkan sehingga memang si sepak bola itu harus benar-benar pure lah gitu ya dikelola oleh orang-orang yang sehat paham sepak bola itu gitu betul. Paham sepak bola kemudian yang paling penting adalah bisa meyakinkan kepada masyarakat Indonesia sepak bola jalan terus prestasinya ada gitu kan ya masyarakatnya bahagia gitu. Satu lagi Pak, kalau kata aku balik lagi ke tadi poin pertama, jadi alat pemersatu. Iya, harusnya memang begitu. Jadi alat pemersatu. Jadi kalau misalnya si timnas main tuh, udah nggak usah ada lagi gap dari mana. Semua bersatu. Buat buat stadion itu riuh, gemuruh. Merah putih di bawah merah putih aja nama kita, bukan dari asal kita berasal, Kalau orang setuju tadi kata Pak Arlan, Pak punten motong ya. Setuju kata Pak Arlan. Ketika ke stadion, ini dukung Indonesia misalnya ya. Ketika stadion 2 hal itu yang dipegang. Satu mendukung supporternya, mendukung timnya. Yang kedua membuat lawan tidak nyaman untuk timnya menang. Tujuannya itu gitu ya. Yang penting kan itu. Betul nggak? Di sisi lain itu yang menurut saya yang kadang kan ada juga basis-basis supporter itu sekarang kan mulai gede ini ya. Alhamdulillah ya mulai dari gaya-gaya supporter juga udah luar biasa gitu kan ya semua itu cuman ya itu tadi dia datang kan ada beberapa tujuannya. Kalau saya sudah mendeklarkan yang tadi Om Bla bilang pokoknya tujuan saya mah itu nggak ada yang lain lagi gitu. Ya ada bahkan datang ke stadion nggak nonton gitu ya karena skip terlalu lama jadi nggak jelas tujuannya gitu kan. Banyak banyak. Bukan kita itu mah banyak. Dan gak jelas kan dia datang gitu tahu-tahu tidur. Sabaraha. Berarti mengurangi daya gedor kita pada tim lawan. Misalnya nih 30.000 nih stadion harus penuh ya. 2 orang skip kan lumayan dua suara gitu ya berkurang suaranya semuanya bulat kan suara wah bergema gitu kan tapi ya begitulah ya bumbu sepak bola aduh asa kesempatan sering skip suka lupa gitu gitu Bla tiduran sampai malamnya kan kerja ada yang mungkin di dalamnya memang cuman apalagi pertama kali nonton sepak bola gitu kan jangan karena gini saya sekali lagi ya saya mengatakan bahwa si sepak bola itu nggak cuma tontonan orang orang dewasa sekarang kan anak kecil juga bisa bahkan perempuan juga bisa. Nah di sini kemudian perlu kita diedukasi udah masuk ke stadion itu fokus kepada pertandingan jangan kemudian ada cewek lewat, body shaming itu sebenarnya harus diedukasi nggak boleh. Saya suka gitu Pak. Nggak boleh sebenarnya. Kemana nih? Gitu, nggak boleh Pak ya. Catcalling, itu kan dalam konteks perempuan itu kan nggak boleh. Bagaimana kemudian misalnya ya di 2006 di Riyadh itu sepak bola itu telah menggolkan hak asasi perempuan. Asalnya kan perempuan nggak boleh masuk stadion di sana di Riyadh di Arab gitu kan. Dengan itu dengan sepak bola dia boleh kemudian hak asasi perempuan untuk bisa menonton sepak bola di stadion. Nah sekarang udah kita mas boleh gitu ya. Pada perempuan tuh digodain. Kan STM dulu mah Pak tahun 2005 tuh stadion STM gitu Pak ya maksudnya stadion tanpa M gitu ya. Jadi kalau ada stadion tanpa M mana nih gitu. Tapi akhirnya saya juga jadi sadar Pak dengan pengetahuan ya Pak ya. Seperti itu nggak boleh terus kemana nih? Wah udah mau dikawin. Nah kayak gitulah bahasa-bahasa barbar dulu lah. Memang bercanda ya. Bercanda konteksnya Pak. Jadi kan misalnya Obla nih lihat yang aduh perempuan nih bodinya bagus gitu. Nah, itu sebenarnya udah masuk body shaming kalau menurut saya. Catcalling. Udah si perempuan itu sudah berhak untuk melawan dia melaporkan bahwa saya diperlakukan tidak enak. Bisa ditindak hukum Pak itu. Ada kalau dia melaporkan kan nggak boleh. Jadi harusnya kita di sana di dalam itu kan kemudian yang pertama ini kita harus memberikan edukasi bagaimana membuat semua penonton menjadi nyaman, perempuan terlindungi, anak kecil gitu. Kalau saya sih masih berpikir bahwa si supporter itu kemudian dia masuk ke stadion gitu ya, dia tuh benar-benar ngasih semangat gitu ya, tidak merugikan orang lain. Nah gitu kan. Misalnya kalau Om Bla ngerokok kemudian asapnya terganggu gitu kan.
wah berarti aduh sorry nih kayaknya keganggu. Wah ada Ima stadion atau base, tapi kan ada anak kecil kasihan Om. Nah, kita harus memahami itu. Ada apa namanya? Ada toleransi yang besar di sana. Kalau Om Jebo sama Om Bla di sini memang suka pada ngerokok di situ ya udah nggak masalah gitu. Kayak enggak. Kalau ketika misalnya Om Jebo ngerokok gitu ya, waktu aku pernah kayak gitu, aku kasih tahu Mas pindah aja ke belakang, kasihan. Masa anak kecilnya udah kecil batuk-batuk. Masa dia nggak peka sebagai seorang supporter nggak peka apa kemanusiaannya malah terus aja ya masih anaknya udah batuk. Kasihan kan. Orang tuanya bingung gimana ya. Sementara dia pengen nonton tapi anaknya takut tahu-tahu pingsan gitu kan. Bener nggak? Itu kan. Dia harus peka lah. Peka juga bukan hanya sosial di luar yang skala besar tapi lingkungan pinggir kita juga harus sadar Bla. Upload kue kieu. Ya, cukup panjang lebar juga tadi Bo kita ngobrolin daging pisan ini. Iya, semuanya. Obrolan seru pisan diskusi. Jadi jangan buat teman-teman ini mah wajib pakai headset Bla. Jadi biar nggak keganggu gitu mendengarkan. Iya, kudu fokus. Harus fokus. Tapi Bla, saya punya pantun Bla. Punya pantun cenah Pak, punya pantun. Ya, ini aja bridging. Iya. Di sepak bola ada istilah par. Di Trans 7 ada cerita si bola. Ngobrol terus kita jadi lapar. Kita punya bakso Malang. Itu nyambung kan Bla? Di sepak bola ada istilah par dan lain var. Naon? Var. Apa? Par maksudnya gitu Pak. Kan ya orang Sunda kan gitu. Di sepak bola ada istilah var. Di Trans 7 ada si bolang. Cakep lah kurang. Siap. Di sepak bola ada istilah VAR. Cakep. Di Trans 7 ada si bolang. Yoi. Cakep. Cakep. Nah, ngobrol terus jadi lapar, kita sikat bakso Malang. Alhamdulillah Pak Arlan, jadi episode ini kita ada konsumsi sponsor. Kalau sebelumnya nggak ada, Pak Arlan juga nggak apa-apa kalau ngasih Jeko. Tapi ini bakso Malang Pak Deijan itu terbaik Pak. Sting atuh. Yang bertempat di itu Pak di Cimahi juga Pak. Di Permata, Jalan Permata. Di sebelah ini. Kedai Udah Tony. Udah Tony kita juga sebelumnya. Ya, Udah Tony dan Unitini Pak. Ya. Keren ini. Terbaik ini namanya apa, Bo? Bakso Malang Pak Deijan. Jadi kalau di Instagram ada di @bakso_malang_pak_deijan itu yang punyanya Mas Yoyo yang kurus-kurus kayak doyok lah. Perawakannya Gayo bercanda. Tapi terima kasih banget ini karena setelah syuting kita sikat payah kita santap. Ini ada pangsit, bakso, sambal. Ini kuahnya terbaik dan melegenda di itu di Cimahi betul. Benar asli memang nggak bohong. Tapi salah satu bentuk apa namanya support ya di masa pandemi. Kalau teman lagi buka usaha, memang kalau Pak Deijan ini kan udah lama ya usahanya. Betul Pak Arlan. Teman punya usaha atau siapapun yang punya usaha ya salah satunya membeli produknya. Iya betul. Dan jangan meminta diskon. Betul. Kalau teman mah justru harus dilebihin ya Pak. Teman support teman teh. Makan kalau teman diskon atuh ya teman lama jangan gitu. Betul. Mindsetnya kita rubah. Di supporter juga gitu. Kalau misalnya Om Bla, saya mau nonton teboga duit. Om Bla aya teh saya teh gak punya uang. Aya ge saya kerasa tiketeun. Saya mah narobos ya tahat ulah. Jangan. Dan yang punya uangnya juga mengingatkan. Gitu. Jangan. Saya mah rek ngedobrak we. Jangan. Bantulah siapa ya kalau kita punya uang lebih. Apalagi kalau di masa pandemi ini kan hampir semua teman-teman pasti merasakan dampaknya. Betul. Salah satu cara bertahannya ada yang kemudian memutar otak untuk masuk dalam ekonomi kreatif misalnya jualan bakso Malang, jualan clothing atau apapun kita support aja. Nggak ada salahnya juga mensupport teman itu kan. Itu. Support UMKM. Betul. UKM lah kalau saya bilang. Usaha menengah, kecil menengah. Kalau saya UKM, usaha kecil miliaran Pak. Amin ya Pak ya. Tapi Pak Arlan ini memang orang yang sering support ke brand teman-teman Iya. Alhamdulillah.
pas saya telepon, saya mau pakai brand lokal apa nih? Brand A, B, C, D. Wah. Oh iya. Support senang. Saya karena beberapa kemarin bilang juga ke siapa Om Jebo ya. Iya. Aku pengen pakai brand lokal, maksudnya kalau ada. Iya. Itu ada Prung. Tapi kalau saya ngajar pakai produknya Om Jebo juga. Oh iya, makasih Pak. Pakai kemeja itu kan. Iya. Jadi support aja. Tapi aku sebenarnya nggak mau di endorse juga. Kalau memang harus beli aku beli. Iya. Bukan artinya ini, tapi kasihan juga kan mereka juga memutar otak untuk memutarkan barang itu kan nggak gampang gitu loh. Maksud saya. Jadi Pak Arlan ngomong-ngomong soal produk lokal, kebenaran Prung juga tersedia di webnya, Bo. Oh iya, untuk belanja di www.prungtw.com. Yes, mantap. www tapi Prung TW ya enggak Prung TW berarti ya. Prungtw.com. Karena di dalamnya ada selain podcast kita, Prung Station, ada juga podcast tetangga, Bo. Iya, Seon. Sama teman satu lagi. Sama Jebo satu lagi. Iya, Jebo satu lagi. Untuk memberikan edukasi, Pak. Ya bagus. Ini kita salah satu care Prung untuk merawat subculture. Inilah yang ada di itu pokoknya sepak bola. Apapun ya, maksudnya kalau apa yang kita lakukan selama kemudian bermanfaat dan kemudian orang menjadi berubah ke arah yang lebih positif ya. Kita lakukan aja gitu. Gas aja, kita Pak, support aja gitu kan. Bener enggak? Betul. Enggak salah juga kan? Maksudnya enggak salah juga kita hanya berbagi. Toh kalau kemudian penerimaan dari orangnya misalnya wah ini terlalu ini ya kita sikapi bagian dari yang harus diperbaiki. Betul. Selesai lah. Betul. Ya selain apa tadi balik lagi selain ada podcast kita juga ada webzine. Ya, apa untuk bahas juga tentang pengetahuan ini. Bener. Wah, itu mantap juga tentang itu. sepak bola lah sekitar tentang sepak bola. Karena kekurangan di di negara kita ini kan sebenarnya adalah literasi banyak. Iya. Tapi membaca agak jarang. Ini enggak? Kalau aku bisa inilah, tapi karena mudah-mudahan kehadirannya si Prung Station ini yang nggak suka membaca, tapi suka dengan visualisasi gitu ngedengerin, nonton gitu. Mungkin mudah-mudahan bisa jadi membantu gitu ya. Alternatif untuk edukasi. Bisa aja baca 2 halaman gitu ya, langsung males gitu ya, capek tidur gitu ya. Jadi matanya cepat lelah. Tapi kalau dengan visualisasi mungkin cara inilah yang paling bisa gitu ya. Payah gitu ya. Betul. Terakhir nih Pak Arlan, sebelum ke penutupan tadi membahas semuanya tentang supporter, tentang politik, tentang jiwa sosial, perjuangan dan lain segala rupa. Harapan pribadi Pak Arlan nih terhadap supporter Indonesia. Oke. Jadi gini, sebenarnya kalau berbicara supporter ya dimanapun ya, terutama kan kalau jadi saya tuh seolah-olah si supporter teh milik sepak bola aja gitu. Saya juga kalau nonton bola tangkis jadi supporter bola tangkis gitu kan ya. Iya, betul. Jadi berbicaranya universal memang. Kalau ketika berbicara ini kalau skupnya dalam konteks sepak bola kalau dalam konteks sepak bola menjadi seorang supporter itu yang pertama adalah untuk di seluruh Indonesia, aku nggak berbicara klub gitu ya. Saya pikir semua klub juga nggak ada kan bahasanya kecap nomor 2 gitu ya kan ya. Kalau iklan semua kecap pengen nomor 1 gitu. Betul. Semua klub pengen jadi nomor 1 gitu. Betul. Kemudian fanatisme terhadap klub itu memang menjadi bumbu, menjadi hal yang penting. Tapi kemudian takaran fanatisme kemudian harus kita batasi oleh diri kita sendiri. Enggak? Nah, artinya adalah seseorang bisa fanatisme terhadap sepak bola, terhadap klubnya. Kemudian dirinya sendirilah kemudian yang bisa membatasi agar tidak keluar istilahnya out of the box lah. Keluar ranah dia sebagai seorang manusianya keluar gitu kan. Karena ketika terlalu fanatisme juga kan tidak baik gitu ya. Nah, kemudian bagaimana kita kemudian harus mengontrol. Kita tetap ada di relnya sebagai seorang supporter yang fanatis boleh, kemudian tidak out of the box. Artinya tidak keluar dari relnya. Sehingga menyampingkan nilai-nilai humanism atau nilai-nilai kemanusiaan gitu ya. Jadi kalau jadi supporter dimanapun silakan mau tadi ya, kalau prinsip saya datang ke sana dukung tim kita ganggu tim lawan. Setelah itu kita nyaman sebagai manusia dan warga negara Indonesia yang bisa bersapa tegur gitu. Betul nggak? Yang setuju. Sehat gitu. Kemudian yang kedua adalah
sepak bola dan politik di Indonesia memang agak begitu kental. Kemudian bagaimana teman-teman menyikapi ini agar si sepak bola ini tetap masih ada di relnya dia sebagai sepak bola, mencetak pemain handal, kemudian berprestasi, memberikan dukungan yang baik, dan kemudian menggeser sedikit demi sedikit politik keluar dari sepak bola. Artinya sebagai seorang yang penyuka sepak bola tetap harus memiliki jiwa kritik terhadap federasi kita gitu. Kan kritik membangun boleh toh. Boleh kan? Kritik membangun betul. Artinya kalau kita kayaknya kebijakan-kebijakan, tapi gunakan cara-cara yang santun untuk betul. Itu. Dan yang terakhir adalah awal mula dari sekarang ya, pada saat ini sepak bola modern, awal mula dari permusuhan yang kemudian tidak jelas dan akhirnya menjadi sesuatu yang diberitakan dan memalukan jaga tangan kita dari media sosial. Itu kan ini penting jadi supporter. Kalau jadi supporternya kan kemarin sebenarnya kalau kita lihat kasus Patrick Wanggai, menurut saya kan ini memalukan. Itu enggak buat dunia sepak bola ini memalukan. Ketika negara kita sudah harusnya jauh lebih maju gitu ya. Tapi masih ada aja segelintir orang yang rasial. Mungkin dunia lain juga akan mentertawakan kita, nggak apa-apaan di sana gitu. Walaupun mungkin di negara lainnya juga orang sedang berjuang untuk bagaimana unite lah istilahnya jangan sampai ada rasis. Nah itu yang penting kalau menurut saya. Jadi supporter menjagalah. Jaga. Jadi jangan fanatisme yang berlebihan, karena berlebihan itu nggak baik Pak ya. Betul. Apapun. Nggak dari supporter. Tapi ditakar lah, maksudnya ditakar lah ya. Saya kesal ke pemain lawan. Jangan menahan. Kenapa? Enggak. Wah. Gitu. Misalnya Om Jebo nih nggak suka nih sama pemain lawan gitu ya. Wah, saya diarah tuh dikejar, kemudian udah siap-siap nih ya fanatisme, pokoknya ini pemain ini harus kena sama aku gitu, dilempar batu. Dia pemain sepak bola itu kan bergantung ekonominya di sepak bola. Kemudian kalau dia misalnya dicederai atau apapun gitu kan, selesai. Gak bisa menafkahi kita keluarga. Iya dong. Makanya kan kalau orang main bola ya kalau kita lihat main bola kan ada sama pemain bola juga memahami ya. Udah aku nggak usah lah main keras boleh gitu, tapi jangan main kasar gitu. Karena mungkin di antara pemain sepak bola juga sudah memahami bahwa mereka cari duitnya di sini, cari duitnya di sana, di sini gitu ya, sama-sama cari uang di lapangan hijau. Gitu. Kita juga sebagai supporter harus punya pemikiran ke sana juga. Iya dong. Benar. Kalau dulu zaman-zaman itu ya supporter itu kan ada yang bawa ketepel pakai kleci. Coba bayangin kalau dia kena pemain terus mati di tempat, selesai. Siapa yang rugi? Efeknya panjang. Dulu petasan pernah. Adalah. Tapi kan sekarang mulai ya federasi mulai menindak tegas. Itu sebenarnya kan hal-hal yang positif ya, supaya gimana lagi gitu kan. Pemain pemain bener-bener Setuju. Tapi kalau mengganggu lawan ya harus wajib. Tapi jangan diketepel juga, lewat batas gitu ya. Jangan Pak ya. Setuju. Di teror lah kan. Om Blas sama Om Jebo kan dulu suka kerjaannya neror gitu kan. Itu wajar lah ya. Saya mau diganggu ya, nyaman gitu kan. Bosnya tahan gitu kan. Pura-pura minta tanda tangan, padahal diteke. Itu mah nggak bercanda. Itu ya menarik lah. Ya. Sudah panjang lebar kita ngobrol Pak Arlan. Semuanya digali. Paham saya. Sting atau. Tapi nanti kita sharing aja. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol panjang lagi. Oke, kan Pak Arlan juga mengundang Mang Oo. Oh iya nanti bisa kita ngobrol bareng lah. Wah, itu menarik tuh. Mungkin 3 jam lah Pak kita ngobrol. Seru. Kalau saya dosennya Farah dulu, wah rame saya mah pasti. Itu seru. Nanti Om bisa bahas banyak hal lah terkait dengan geopolitik sepak bola di dunia ya. Waduh. Oke, makanya pantengin terus Prung Station. Oke? Mantap. Tapi saatnya kita berpisah. Berpisah. Nanti kita lanjut lagi. Oke, siap. Di kesempatan belayah. Yoi. Mantap. Jangan lupa terus pantengin Prung Station. Jangan lupa di like,
di share ke teman-temannya kalau suka, Iya. terus di subscribe juga jangan lupa. Dan komen siapa bintang tamu yang kalian inginkan. Nanti Yoi, kita coba lobby-lobby lah untuk datangin ke sini. Sting. Ya, kecuali kalau kayak Del Piero susah, udah nggak kenal. Oke, terima kasih semuanya udah nonton. Ya. Jangan lupa follow juga Prung_vibes, terus juga Bakso Malang Pak Deijan. Yoi. Jangan lupa Instagram kita juga. Ya, Oke, ada @PakArlan, Arlan underscore Sidha. Ya, Pak ya. Ya. Siap, betul. tidak, Ya. siap. Yang aku mah nggak usah disebutin lah. Jangan. Tahu semua. Bye. Oke, saya Agung Bla pamit undur diri. Saya Jebo pamit undur diri. Saya Arlan, terima kasih atensinya dan semoga bermanfaat. Amin. Berubah.